Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-'amala bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal 'alamin. Asbahna 'ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa 'ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ummah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Salawat dan salam kita curahkan kepada suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perjumpaan kedua kita di majelis Ahad pagi ini. Dengan posisi yang sama, Bapak Ibu sekalian, saya mendapat tugas dari Kiai Jazuli untuk bisa menggantikan beliau di pagi ini. Seyogianya saya memang harus hadir ke sini karena saya sudah niatkan mau hadir bukan untuk memberi kajian, tapi saya ingin mendengar kajian Kiai. Saya sudah komunikasi bahkan sejak 2 pekan yang lalu, kurang lebih atau sepekan yang lalu saya komunikasi pengen hadir. Tapi beberapa hari yang lalu beliau kemudian menghubungi karena antum hadir maka antum yang bicara, kata beliau. Dan beliau punya agenda harus kunjungan ke daerah pemilihan beliau, begitu ya. Beliau adalah salah satu anggota DPR RI yang sangat aktif berkunjung ke daerah pemilihannya. Hampir setiap pekan beliau selalu berkunjung ke daerah pemilihan. Hal ini sangat baik, perlu dicontoh oleh para anggota dewan yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, namanya saya pengganti tentu tidaklah sebaik dari orang yang digantikan. Saya hanyalah santri, saya hanyalah murid menggantikan kiainya. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dengan upaya meneladani, upaya untuk mematuhi apa yang diperintahkan, dinasihatkan oleh senior dan juga guru saya, Kiai Haji Jazuli Juwaini. Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki bab baru, babul mubadarah ilal khairati wa hasi min tawjihil li khairin alal iqbali alaihi bil jiddi min ghairi taraddudin. Ini bab kita, yaitu bab tentang bersegera. Mubadarah itu artinya bersegera melaksanakan amal-amal yang baik. Kalau ada seruannya, kalau ada apa namanya, ajakan, ada seruan, ada perintah kepada kebaikan, kita bersegera. Mubadarah itu bersegera yang disertai dengan perasaan gembira, jadi tanpa keraguan. Wahasi min taujihinil khairin, dan nasihat-nasihat motivasi untuk kita mampu mengarahkan kebaikan dan menerima kebaikan itu bil jiddi min ghairi taraddudin. Nah ini bil jiddi min ghairi taraddudin, dengan kesungguhan dan tanpa keraguan sedikit pun dalam hati. Taraddud, tanpa khawatir, tanpa ragu, semangat. Nah ini tema yang sedang kita bahas insyaallah taala. Namun sebelum membahas tema, saya jujur penasaran di sini. Saya pengen tahu Bapak Ibu sekalian yang namanya Bang Mamat yang mana? Ada Bang Mamat? Oh ada ya. Karena Kiai itu kalau kajian Ahad pagi kan nyimak, kita sering nyebut nama Bang Mamat. Kemudian teman-teman di majelis Selasa itu sering nanya, Kiai itu siapa Bang Mamat, kok sering disebut gitu ya. Oh gitu. Tapi penasaran, namanya populer gitu ya. Kalau Kiai ngaji gimana Bang Mamat kan gitu.
Seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa kenal. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kita langsung, bab ini adalah bab yang sangat penting. Bab yang sangat penting untuk kita pahami, bab yang sangat penting untuk kita kaji gitu ya. Buat kehidupan kita. Karena semangat menyeru, semangat untuk bersegera melaksanakan amal baik itu adalah satu di antara kriteria seseorang bisa berhasil dalam sebuah urusan. Karena dia tidak akan kehilangan momentum. Kita tidak pernah tahu jalan takdir seperti apa yang telah Allah tetapkan untuk kita. Kita nggak pernah tahu seperti apa ke depan hidup kita. Kita hanya bisa berencana, berproses, bekerja, hasil urusan Allah. Nah, bekerja itulah itu momentum ketika kita bergerak, bersegera mengambil kesempatan. Bisa jadi itu adalah takdir Allah untuk kita. Tapi kalau kita tidak bersegera, kita tidak mengambil kesempatan, bagaimana bisa itu ditakdirkan untuk kita? Kalau kita dalam diri saja ada kemalasan, apalagi kekhawatiran, apalagi kelemahan diri, dan tidak yakin kalau itu adalah takdir positif yang akan diberikan oleh Allah kepada kita semua. Makanya ini sangatlah penting buat kehidupan kita. Diterangkan oleh pensyarah kitab ini, wahadal unwan tadmanu amraini. Ini tema ini nanti memiliki dua pembahasan. Al-awwal al-mubadarah wal musara'ah ilal khair. Pertama adalah seputar bersegera, menyeru dengan gembira kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Wa tsani annal insan idza azima anil amri wa huwa khairun falyamit wa huwa fihi wa la yataraddad. Jadi seorang yang kedua, kalau dia sudah bertekad untuk melakukan suatu hal, sudah bertekad untuk berkontribusi pada satu kebaikan, maka hendaknya lah menyegerakan, jangan menunda-nunda, dan jangan ada kekhawatiran pada diri. Apapun itu, apapun itu. Pingin taubat, jangan tunda taubat. Nantilah besok. Ada yang menjamin besok kita akan hidup. Ingin sedekah, kita punya harta, jangan ditunda. Nanti kita akan mendengarkan hadis-hadisnya. Bahkan ada amalan yang luar biasa, ada contoh hidup yang luar biasa dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal awal yang pertama adalah fahwal mubadarah, yaitu bersegera. Wa huwa diddul mubadarah atawani wal qasal. Wa diddul mubadarah atawani wal qasal. Lawan dari kata mubadarah itu adalah tawani wal qasal. Apa arti tawani wal qasal? Tawani itu menunda-nunda, bermalas-malasan, al qasal. Jadi apa arti mubadarah? Dia bersegera dengan cepat. Hayya 'alas shalah. Mubadarahnya gimana? Udah berangkat, siap-siap tuh. Jangan ngobrolnya dilamain, tehnya diseduh. Nantilah baru hayya 'alas shalah. Di situ jedahnya lama dari azan ke iqamat. 5 menit, 10 menit santai dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, santai baru rakaat pertama. Kehilangan momentum. Padahal dahulu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Tarbiyah Ruhiyah karya Dr. Abdullah Nasihul Luan pernah dijelaskan, seorang sahabat ketinggalan takbiratul ihram. Allahu Akbar, ketinggalan takbiratul ihram. Dia sholat berjamaah tapi tidak ikut takbiratul ihram bersama imam. Apa yang dilakukan? Setelah sholat dia menangis ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, aku telah lalai, kebunku telah melalaikanku untuk sholat tepat waktu. Apa yang dilakukan oleh dia? Dia menginfakkan kebunnya ke jalan Allah Subhanahu wa taala, karena merasa kebunnya telah melalaikan, padahal hanya ketinggalan
takbiratul ihram, nggak ketinggalan rakaat. Jangankan rakaat, Al-Fatihah pun nggak ketinggalan. Jangankan Fatihah, basmalahnya pun nggak ketinggalan. Hanya ketinggalan Allahu Akbar. Tapi itu yang dilakukan. Mengapa? Karena dia paham pentingnya menyegerakan diri dalam beramal. Ini yang dibahas. Wa kam min insanin tawana wa kasula fafatahu khairun katsirun. Betapa banyak manusia yang dia bermalas-malasan, menunda-nunda kebaikan hingga akhirnya ia kehilangan momentum, kehilangan kesempatan, kehilangan rezeki. Mengapa? Malas. Karenanya Bapak Ibu sekalian, ada 8 permintaan Rasulullah di dalam doa. Salah satunya Rasul itu minta untuk tidak memiliki rasa atau sifat malas. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. 8 permintaan Rasul. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegalauan dan juga kesedihan. 2, dari kelemahan dan juga kemalasan. Lihat, Rasul minta agar tidak malas. Dan dari rasa takut, juga rasa pelit, dari lilitan hutang dan pengaruh orang lain. Itu 8 permintaan Rasulullah kepada Allah. Ini harus kita minta terus kepada Allah. Minta agar tidak dililit oleh hutang, minta agar tidak ada orang yang begitu dominan mempengaruhi diri kita. Dan salah satu permintaan Rasulullah adalah Rasulullah minta agar tidak memiliki sifat atau rasa malas, karena kemalasan itulah sebab dari kegagalan. Dan lawan dari kata malas itu mubadarah, bersegera. Kalau orang malas, dia akan kehilangan banyak kebaikan, kehilangan banyak momentum. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itulah Nabi juga dalam sebuah riwayat menyebutkan hadis al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'ifi wa fi kulli khairin ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Orang mukmin yang kuat, kata Rasulullah SAW, itu lebih dicintai, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang dhaif, mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair, dan pada keduanya itu ada kebaikan. Mukmin walaupun dia lemah tetap baik, tetapi mukmin yang kuat itu lebih disukai dan lebih baik dalam pandangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karenanya Rasul kemudian menegaskan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Sungguh-sungguhlah untuk mengejar apa yang bermanfaat untuk dirimu, minta pertolongan kepada Allah dan jangan merasa lemah. Tinggal lihat, suruh kita bermubadarah. Fal insanu yanbaghi lahu an yusari'a fil khairati, dan hendaknya lah setiap manusia itu bersegera ketika dia mendengar ajakan kebaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini hari Minggu, RT sekian, RW sekian, warga yang berada di lingkungan tersebut berharap dengan sangat untuk bisa keluar rumah membawa alat kebersihan masing-masing. Kita akan membersihkan lingkungan kita. Minimal Bapak Ibu bersihkan halaman yang ada di depan rumah, dan bekerja sama dengan para tetangga untuk membersihkan lingkungan masing-masing, got yang ada di depannya. Bersegera kita, bersegera kita, karena ini ajakan kebaikan. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ummah, insya Allah tanggal sekian masjid kita ini akan direnovasi. Bagi Bapak Ibu yang memiliki keluangan rezeki bisa berkontribusi. Kalaupun tidak punya keluangan dalam urusan rezeki, mudah-mudahan bisa berkontribusi dengan tenaganya. Bersegera kita dengan dana. Nggak punya dana, tenaga.
dan sakit, nggak punya dana, sakit, minimal doa. Ada kontribusi kita. Dana kita nggak punya misalkan, kemudian tenaga memang lagi sibuk atau lagi nggak punya, lagi sakit, maka kita juga berkontribusi dengan doa. Itu orang mukmin itu seperti itu, tidak mau ketinggalan momentum. Karena Rasulullah SAW ketika kemungkaran, apa kata Rasulullah? Man ra'a minkum munkaran, siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka ubah dengan tangannya. Maksudnya apa? Dengan kekuasaannya. Kalau tidak bisa, falyughayyirhu bi lisani, maka ubah dengan lisannya, bicara. Kalau tidak bisa juga, fabi qalbi, dengan hatinya. Fadzalika al-aful iman, itulah selemah-lemah iman. Artinya nggak boleh diam, harus bergerak. Itulah mukmin yang sejati. Kullama dzukira lahu syai'un minal khair badiru ilaihi. Seorang mukmin itu kalau dia mendengar seruan sebuah kebaikan, dia akan bersegera, tidak akan menunda. Fa min dzalika shalah. Kalau ajakan salat datang, ayo salat, segera. Was sadaqah, seruan berinfak, sedekah, berinfak. Was saum, puasa, wal haji, bersegera. Wa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, segera. Jangan kita menunda-nunda. Wasilatul arham, bersilaturahmi, segera. Wa ila ghairi dzalika min masailil khair allati yanbaghi musara' ilaihi, dan amal-amal selainnya yang memang menuntut kita untuk bersegera ketika kita mendengar seruannya. Mengapa kita harus bersegera? Li'anal insan la yadri, karena kita itu tidak tahu Bapak Ibu sekalian. Kita itu tidak pernah paham. Farubbama yatawana fi syai'i, barangkali ketika kita bermalas-malasan, ketika kita menunda melakukan sesuatu, melakukan suatu kebaikan, wala yaqdir alaihi ba'da dzalika, bisa jadi setelah menunda itu, setelah bermalas-malasan itu, dia nggak mampu melaksanakannya. Ima bimautin au maradin au fawatin au ghairu hadza, bisa jadi karena sakit habis itu. Ayo Bapak Ibu bersih-bersih, ini kan amal kebaikan. Nantilah besok aja, ternyata besoknya sakit, nggak bisa berkontribusi. Atau kalau nggak sakit, kematian yang datang dan lain sebagainya. Maka jangan pernah menunda-nunda kebaikan. Apalagi taubat Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, kalau kita habis salah nih, kita melakukan dosa, kita melakukan maksiat, segeralah taubat. Jangan tunda taubat kita, nantilah taubatnya. Ada guyonan anak-anak muda, hidup poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga, kata dia. Enak banget ya. Muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Enak banget hidup letong kalau kata orang Betawi. Ada kagak? Kagak ada. Kesusahan itu kepastian. Gitu. Kesusahan itu kepastian. Maka kita nggak pernah tahu kapan kesusahan itu datang kepada kita. Maka manfaatkanlah masa-masa kita sehat, masa-masa kita kuat. Rasul pun mengingatkan kita, igtanim khamsan qabla khamsin, perhatikan 5 hal sebelum 5 hal. Satu diantaranya apa? Sihataka qabla maradik, waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Sebab kalau kita sudah sakit Pak, jangankan datang ke masjid, jalan subuh, bangun tidur aja minta diangkatin. Terbayang nggak kalau fisik kita kayak gitu? Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jangankan memberi manfaat ke orang lain, nyusahin. Maka jangan pernah tunda. Sekarang kita bisa jalan ke masjid, jalan. Kita bisa hadir majelis taklim, hadiri. Ini masa kita memperbanyak amal kita, masa kita mempersiapkan hari bahagia di akhirat kelak. Tapi saat kita sakit, kita nggak bisa. Pengen kita berangkat. Saudara-saudara kita yang sakit itu kadang pengen berangkat, tapi apa daya? Kenapa? Kuat, AC-nya gede,
Saya kipas angin aja menggigil kata dia kan ya. Karena kan malaria, demam tinggi. Kena kipas angin aja menggigil, apalagi ke Masjid Al-Ummah, AC-nya gede. Bisa digotong ke rumah sakit kata dia. Misalkan. Bisa jadi. Karena sakit fisiknya sudah tidak kuat, maka kita lagi sehat ini datang. Lagi sehat ini datang, investasi buat amal kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza arada ahadukumul hajja falyata'ajjal." Kalau ada di antara kalian pengen haji, segera kalau ada kesempatan, ada rezeki, daftar. Jangan tunda-tunda. Fa innahu qad yamrad al-marid, bisa jadi dia sakit kalau nunda-nunda nanti padahal dia lagi mampu. Makanya orang kaya yang punya rezeki dia nggak berangkat haji jatuh dosa. Karena wajib haji itu buat orang yang sudah mampu. Kalau orang yang belum mampu, dia wafat belum haji, dia tidak berdosa. Karena memang tidak mampu, tidak dipaksakan. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam urusan agama. Gitu loh. Innallaha la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Begitu. Nah, kita akan menyebutkan seperti yang saya pernah jelaskan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kitab Riyadhus Shalihin ini adalah kitab yang sangat istimewa karena walaupun ini judulnya kitab hadis, tapi sebelum menyebutkan hadis-hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu mendatangkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan bab yang sedang dikaji, bab yang sedang dibahas. Nah, pada bab ini Imam An-Nawawi menyebutkan dua ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 148. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastabiqul khairat." Ini yang dikutip oleh Imam Nawawi. Hendaknya lah kalian bersegera, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalimat fastabiqul khairat ini kalimat yang sudah diserap ke bahasa Indonesia. Maka semua udah paham ketika disebut fastabiqul khairat. Walaupun dia nggak bisa ngaji pun dia bisa nyebut fastabiqul khairat. Karena sejak kecil kita sudah mendengar istilah fastabiqul khairat. Ini perintah Bapak Ibu. Allah nyuruh. Kalau diperintah oleh Allah, kalau disuruh oleh Allah, segera berangkat dah. Jangan pernah ditunda. Jangan pernah ditunda. Kemudian ayat yang kedua, surah Ali Imran ayat 133, Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah engkau menuju ampunan Allah, maaf dari Allah, menuju Allah, segeralah. Cepat terpikir taubat langsung push. Karena kalau tunda-tunda nanti setan datang lagi mempengaruhi lagi. Wa jannatin arduha samawati wal ard, dan juga bersegera menuju surga Allah yang luasnya itu seperti langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disiapkan oleh Allah buat orang-orang yang bertakwa. Menuju, kalau kita punya dosa, kesalahan, langsung taubat segera, jangan tunda taubat. Kalau kita ingin melakukan amal, segera lakukan amal, jangan ditunda-tunda. Kita tidak tahu apakah kita masih bisa melaksanakannya ketika kita menunda. Apakah kita masih sehat? Apakah kita masih punya waktu luang? Atau apakah iman kita masih terjaga? Bisa jadi kita masih sehat Bapak Ibu sekalian, kita masih punya waktu luang, tapi iman kita yang bermasalah, setan mempengaruhi kita. Setan mempengaruhi kita. Hari ini kita punya rezeki, udah tekad dalam hati pengen infak, terus nanti aja dah, nanti. Kemudian berikutnya uangnya bahkan gak berkurang, bertambah, waktu luangnya ada, tapi setan membisiki dia, udah lo gunain buat beli ini aja, beli ini, beli itu. Kagak jadi sedekah, kagak jadi infak, padahal sudah niat. Mengapa? Karena menunda.
Allah dalam Quran surah Al-Kahfi menyebutkan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika goda. Jangan pernah kita itu kaum muslimin berkata kepada suatu hal, sekali-sekali berkata tunggu aku akan melaksanakannya esok. Tidak boleh. Kalau bisa sekarang, sekarang. Kalau bisa segera, segera. Jangan tunda sebuah kebaikan. Jangan tunda amal-amal yang bisa mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebutkan sebuah hadis Rasulullah SAW an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muzlim. Bersegeralah engkau melaksanakan amal-amal kebaikan sebelum datangnya fitnah seperti gelapnya malam. Yusbihur rajulu mu'minan, di mana saat fitnah itu terjadi seseorang paginya dalam keadaan beriman kepada Allah, wa yumsi kafiran, tapi sorenya berubah jadi orang kafir, jadi non muslim. Kenapa? Itu tadi setan sudah membisiki. Wa yumsi mu'minan, bahkan sorenya dia masih beriman. Wa yusbihu kafiran, paginya sudah kufur. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia menjual agamanya dengan kebahagiaan dunia. Jangan Pak, menunda amal itu mendatangkan kemunafikan. Lama-lama kita menjadi nifaq. Menunda-nunda amal itu menjadikan kita orang yang kufur. Maka bersegera kalau ada seruan, kalau ada panggilan. Apalagi datang sebelum dipanggil, ini orang yang sangat istimewa di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Azan misalkan, sholat kita ini kan sudah terjadwal. Benar enggak Pak? Benar enggak Bu? Sholat kita ini sudah terjadwal. Sekarang kita punya handphone, semuanya rata-rata 90% lebih kaum muslimin itu punya handphone. Apalagi warga Ciputat sini, warga perkotaan. Dengan handphone saja ini kita bisa tahu, ngecek jadwal sholat 5 waktu. Maka kita bisa datang sebelum waktunya, itu sungguh luar biasa. Minimal sekali ketika datang seruan kepada kita, jangan ditunda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang waktu azan, udah Bu, lagi ngapain? Tunda. Lagi santai, bergeser. Jangan pernah tunda. Kalau bisa datang lebih awal, datang sebelum dipanggil. Oh, azan asar jam 3:05, dia jam 3 sudah di masjid. Masya Allah, orang seperti ini orang yang sangat dicintai oleh Allah. Belum dipanggil dia sudah datang. Kayak anak loh Bapak Ibu. Kita punya anak, Bapak Ibu pasti akan senang ketika manggil anaknya. Nak, misalkan namanya anaknya Ahmad. Ahmad, baru panggil sekali, iya Pak, udah di depan kita. Iya Bu, sudah di depan, iya nih. Masya Allah. Terus begitu ketika dipanggil Ahmad, langsung begitu, langsung duduk. Kalau dia ada lantai 2 langsung lari menuju ke tempat kita. Ada apa Pak? Ada apa Ibu? Ada yang bisa dibantu? Orang tua mana yang tidak senang kepada anak seperti ini? Orang tua mana yang tidak senang kepada anak seperti ini? Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Allah. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan Allah itu lebih senang. Allah itu lebih senang ketika hambanya kembali kepada Allah. Senangnya Allah itu lebih senang daripada seseorang yang kehilangan untanya, kehilangan hartanya, udah putus asa hidupnya, udah galau, tiba-tiba hartanya datang sendiri, dengan sendirinya kembali. Kira-kira senang nggak Bapak Ibu? Kita ini kehilangan uang, kehilangan perhiasan, tabungan, udah galau hidup kita, udah stres, tiba-tiba ada yang mendatangkan, Bapak Ibu ini jatuh di jalan, saya mendapatkan ini dan ada KTP, saya lihat alamatnya di sini, ini punya Ibu. Senang luar biasa. Disebutkan dalam sebuah hadis, Allah lebih senang daripada orang yang saat senang itu ketika melihat mukmin yang kembali kepada Allah. Maka bersegera kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah tunda amal kita, jangan pernah tunda kebaikan kita.
Karena nanti terjadi fitnah. Fitnah apa saja yang disebutkan oleh Rasulullah SAW? Fitanan kaqita'il lailil mudlim, yang fitnahnya seperti gelapnya malam. Fitnah syubhat, fitnah syubhat, didatangkan keraguan-keraguan kita. Kita nggak ada yang tahu setan, Pak. Bagaimana pengaruh setan kepada diri kita? Fitnah lawan jenis, fitnah harta, banyak sekali, Pak, ujian yang akan diterima oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah menunda kebaikan, jangan pernah menunda amal ketika telah datang seruan. Dan uniknya ketika Allah mengajak kita sholat, seruannya itu, Pak, Masya Allah, begitu indah. Setelah Allah ajak, ayo sholat, hayya ala sholat, Allah mengajak kita untuk bahagia. Hayya alal falah, hayya alal falah. Ayo kita menuju kemenangan, ayo kita mendatangi kebahagiaan. Lihat, Pak, artinya sholat itu mendatangkan bahagia, mendatangkan menang, juara. Maka masa kita tidak mau diajak untuk juara, kita tidak mau diajak untuk bahagia? Orang berakal mana yang tidak mau? Jangan pernah tunda kebaikan. Kemudian hadis yang kedua, an Abi Sirwah bikasri sin al-muhmilah wa fathiha Uqbah ibn Haris, dari Uqbah bin Haris yang kunyahnya Abu Sirwah, mengatakan sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah al-asra. Suatu ketika aku sholat asar di Madinah bersama Nabi. Sholat asar di kota Madinah, di Masjid Nabawi. Kata Uqbah bin Haris, fasallama thumma qama musri'an. Kemudian Abi salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nabi itu langsung diri, Pak, langsung diri, langsung pergi. Fatakhatta riqaban nasi ila ba'di hujari nisa'i, melewati jamaahnya. Jadi Nabi imam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, langsung diri, langsung jamaahnya numpang lewat, kayak numpang lewat gitu. Ini kan ada renggang ya. Kalau nggak pandemi kan rapat gitu. Nah pas rapat itu, mohon maaf, barangkali kalau ini langsung keluar gitu ya. Itu Nabi. Ada apa dengan Nabi? Sehingga fafazi an-nasu min sunani. Sahabat tuh heran, kenapa kok Nabi gini amat gitu? Ada apa? Ndak biasanya. Biasanya Nabi habis sholat itu, habis salam tuh zikir. Lah ini kagak. Bahkan bukan cuma duduk diri langsung pergi. Ini kayak ada sesuatu. Fakharaja alaihim, kemudian keluar rumah. Sahabat itu heran semua, pengen tahu, dan Nabi akhirnya menemui sahabat. Fara'a annahum qad ajibu min sur'atihi. Nabi melihat ini mereka sudah terheran dengan kenapa Nabi terburu-buru. Qala, apa yang dikatakan oleh Nabi. Jadi Nabi paham kok sahabat ini pada heran. Nabi paham. Akhirnya Nabi mengatakan, zakartu syai'an min tibrin indana faqaritu an yahbisani fa amartu bi kismatihi. Aku tadi teringat, kata Nabi, habis sholat salam, aku teringat aku punya emas, ada batangan emas di rumah, dan aku terpikir mau menyedekahkannya, maka aku nggak mau menunda, aku langsung aku bagi-bagi itu. Lihat Nabi. Kenapa Nabi langsung segera? Karena Nabi nggak mau ketinggalan momentum, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum, baru salam langsung pergi Nabi. Allah pun menegaskan kepada kita semua melalui ayat yang populer, fa idza faragha fansab. Kalau kita telah selesai satu urusan, kerjakan urusan kebaikan yang lainnya, jangan pernah tunda. Nabi mengamalkan. Bayangkan, Pak, Nabi tidak menunda. Bersegeralah Nabi sallallahu alaihi wasallam
Nabi tidak menunda-nunda. Saat itu juga ketika mengingatnya langsung dikerjakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya begitu juga kita. Punya niat untuk membantu saudara kita, jangan tunda niatnya. Jangan tunda niatnya. Bisa jadi saat itu saudara kita sedang membutuhkan sekali. Jangan tunda-tunda. Kita punya niat untuk menabung berangkat ibadah haji, jangan tunda-tunda. Buat dulu tabungannya, menabung dulu. Nanti Allah yang mencukupinya. Karena urusan haji bukan siapa yang kaya yang bisa berangkat, tapi siapa yang Allah pilih untuk berangkat. Betapa banyak kita saksikan orang kaya hartanya melimpah, tapi kagak berangkat haji juga, Pak. Dengan alasan sibuk bisnis, sibuk rapat, nggak punya waktu. Betapa banyak kita temui orang yang mohon maaf, rumahnya aja memprihatinkan, tapi bisa berangkat haji. Karena bukan soal harta, tapi soal siapa yang Allah kehendaki. Maka kita berikhtiar aja, kita berdoa, ya Allah, aku ingin sebelum aku wafat, aku telah mencium Hajar Aswad. Ya Allah, aku ingin sebelum aku wafat, aku telah mengelilingi Ka'bah Al-Musyarrafah. Ya Allah, aku ingin sebelum aku wafat, aku telah menunaikan ibadah haji dan umrah, ya Allah. Tapi sebagaimana kau ketahui, ya Allah, hari ini aku orang yang tidak punya. Jangankan untuk berangkat ibadah haji, ya Allah, untuk diriku dan keluarga saja terkadang masih membutuhkan tambahan. Tapi aku yakin kau maha kaya, ya Allah. Aku fakir, tapi engkau yang maha kaya, ya Allah. Karena itu, ya Allah, jadikan aku mampu, jadikan aku miliki biaya. Aku lemah, engkau maha mampu. Innaka ala kulli syai'in qadir, ya Allah. Kalau engkau berkehendak, maka terjadilah apa yang tidak mungkin terjadi dalam benak manusia. Bismillah. Kita bekerja, berdoa, bekerja, tabung. Allah yang mencukupkan. Ini Pak, pernah jadi kisah nyata di Pasar Minggu. Tahu Pasar Minggu, Pak, ya? Di Pasar Minggu itu ada kampung pemulung. Itu pernah terjadi, Pak. Kampung pemulung suami istri yang rumahnya itu terbuat dari kardus, Pak. Kardus, bukan lagi triplek masih mending, api nggak langsung nyambar. Kardus, Pak, buah langsung hangus itu rumahnya. Dan kita tahu pemukimannya. Suatu ketika, ini kisah unik terjadi oleh mereka ini. Mereka ini ternyata di hari raya Idul Adha, itu di sebuah masjid di dekat situ, itu ada kambing yang besar. Yang diinfakkan oleh dia untuk berkurban, diniatkan berkurban oleh dua orang ini. Tapi nggak banyak yang tahu hanya yang menerima itu masjid itu. Tetapi warga mengira ini adalah milik orang kaya yang terdekat situ, paling gede, besar sekali. Ini kisahnya nyata demi Allah. Kemudian kan udah mengira, ya, oh ini pasti punya bapak sekian, punya bapak fulan. Akhirnya bukan saya. Dicek punya masjid, ditanya kepada pengurus masjid, disampaikan ini bukan punya si fulan, tapi ini punya bapak ibu itu, pemulung yang tinggal di situ. Kaget, Pak. Jamaahnya kaget. Yang kaya nangis, yang punya hati saat itu, ya Allah, saya lebih punya uang. Rumah saya itu bukan lagi kardus ataupun triplek, sudah tembok, sudah enak, sudah di keramik, sudah nyaman. Ya Allah. Kemudian dipanggil orang itu, Bapak Ibu, kenapa kok melakukan seperti ini? Apa kata dia? Aku tuh malu, kata dia. Malu sama Allah. Kenapa malu sama Allah? Aku malu sama Allah. Sudah sekian tahun hidup, Allah kasih terus. Malu saya sama Allah. Alasannya sederhana, Pak. Malu saya sama Allah. Allah kasih dana terus, Allah kasih kesehatan terus. Malu saya setiap tahun menerima daging kurban terus. Malu saya setiap tahun menerima zakat fitrah terus. Aku ini ingin sekali-sekali memberi. Ini adalah uang yang kami gunakan dari hasil kami memulung, ditabung sekian bulan, sekian tahun. Alhamdulillah bisa kebeli ini, dan kami pengen yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
membuat orang nangis, dan ternyata ada hati orang kaya soleh yang tersentuh. Apa balasannya Bapak Ibu? Bapak Ibu itu sepasang suami istri diberangkatkan ibadah haji plus tahun depannya. Nggak ada yang tahu Pak, nggak ada yang tahu. Coba skenario Allah, cara Allah masuk akal nggak Bapak Ibu? Pemulung itu bisa berangkat haji VIP ONH plus tanpa nunggu, yang kalau makan itu makanannya enak, yang kalau jalan nggak berdesak-desakan. Siapa yang akan mengira? Tidak ada yang bisa mengira. Tapi Allah kalau sudah menentukannya, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah itu kalau sudah berkehendak pada satu hal, Allah bilang jadi satu barang, jadi satu barang. Maka sekarang nih Bapak Ibu, urusan haji kita bersegera aja, bersegera nabung, bukan tabungan. Bismillah, celengan, saya beli celengan gede, tabung 1000 dapat lah, 500 dapat lah, yang penting niatkan ini tabungan haji. Walaupun nabungnya 500 perak, habis sayuran Bu, sisa beli terasi, masukin. Niatnya aja, usahanya aja. Nanti tiba-tiba ada cara Allah, nggak tahu cara Allah gimana. Inilah bersegera, karena orang yang menyegerakan akan diberikan banyak kebahagiaan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Akan diberikan banyak kebahagiaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segera. Begitu ya. Sebagaimana segeranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi habis sholat langsung bangun, karena beliau tidak mau lupa kepada satu amal yang telah terfikirkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadis yang ketiga, an Jabirin radhiyallahu anhu qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Uhudin, ara'aita in qutiltu fa aina ana? Qala fil jannah. Fa alqa tamaratin kunna fi yadihi tsumma qatala hatta qutila. Muttafaqun alaih. Allahumma sholli ala sayyidina. Ada cerita Bapak Ibu sekalian, di perang Uhud. Di perang Uhud itu ada sahabat seseorang yang lagi makan kurma. Kurma Pak. Ada misalkan 3 butir kurma di tangan dia. Satu lagi makan gini Pak. Lagi makan gini. Ngobrol sama Nabi, bilang ke Nabi, "Wahai Nabi, ara'aita in qutiltu fa in ana?" Kalau aku terbunuh dalam suasana ini, di mana posisiku? Artinya terbunuh di medan perang. Terbunuh di medan jihad, itu lagi perang Uhud. Apa kata Nabi? Fil jannah. Tentu orang yang mati di medan perang surga, gitu kan? Dengan syarat benar hatinya dan segala macam kan? Apa yang dilakukan Bapak Ibu sekalian? Orang tadi lagi makan kurma. Saya mau nanya, makan kurma itu lama atau sebentar Bapak Ibu? Sebentar, kagak butuh waktu lama. Sebentar, lihat, dia lagi makan kurma, mendengar Nabi mengatakan dia tentu di surga. Yang dilakukan oleh dia, fa'al qatamaratin kunna fi yadihi. Dia langsung membuang kurma yang ada di tangan dia. Kenapa? Untuk apa? Summa qatala. Kemudian dia maju ke medan tempur. Wa qutila. Akhirnya dia pun terbunuh. Dia menganggap terlalu lama menghabiskan kurma ini. Padahal kurma ini ngabisin berapa? Gak nyampe 1 menit bisa jadi. Tapi bagi dia ini waktu yang lama, karena amal itu gak boleh ditunda. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya dibalas oleh Allah dengan syahid, dan balasan adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar kurma yang nanti diberikan oleh Allah, apapun yang dia inginkan akan diberikan. Bahkan di surga itu terdapat kenikmatan yang tiada tara, digambarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Nanti di surga itu akan melihat kenikmatan yang tak pernah dilihat di muka bumi. Akan mendengar kenikmatan yang tak pernah kita dengar di dunia ini. Wala khatara ala qalbil bashar. Bahkan ada kenikmatan, kebahagiaan yang tak pernah terfikir oleh hati dan pikiran kita. Nanti begitu masuk surga Bapak Ibu sekalian akan mengatakan, ada ya ternyata nikmat seperti ini. Enggak ada bandingannya, kagak ada bandingan. Rumah megah, kendaraan mewah yang kita lihat di dunia ini itu tidak ada apa-apanya dengan yang ada di surga. Maka jangan kita jual surga kita dengan dunia yang tidak ada harganya. Orang yang sekarang menumpuk harta,
nggak berangkat ibadah haji, kagak bersedekah, sholat pun kagak. Ketika wafat, kagak ada yang dibawa, walaupun dia dimakamkan di tempat yang mewah. Kan ada ya tempat makam yang mewah ya, yang harganya aja satu petak itu sekian ratus juta. Harga tanah satu petaknya untuk makam. Jadi pemakaman mewah katanya. Semewah-mewahnya pemakaman, dia dibungkus kafan loh. Semewah-mewah pemakaman dia dibungkus kafan. Cacing juga tuh di tanah tuh. Cacing juga yang menggerogoti tubuh dia. Mewahnya bukan buat si mayit, mewahnya buat siapa? Buat orang yang hidup yang mengunjungi. Bukan buat si mayit. Si mayit mah bukan itu yang membahagiakan dia. Yang membahagiakan dia adalah amal soleh dia, yang nanti akan menerangi kubur. Karena nanti sebelum kehidupan selanjutnya di kubur itu sudah ada kehidupan, Bapak Ibu. Orang yang amalnya baik, orang yang soleh, orang yang sering menyegerakan kebaikan, kubur dia itu menjadi cahaya. Cahaya daripada cahaya surga. Tapi orang yang sebaliknya, yang melakukan dosa dan maksiat, meninggalkan kebaikan, malas-malasan, tidak melaksanakan ketaatan, lubang kuburnya itu menjadi lubang daripada lubang neraka. Terhimpit, Pak. Terhimpit itu. Kalau Bapak Ibu, saya yakin semua sudah pernah melihat bagaimana orang dikubur itu. Kita lihat kan, ya Allah, itu enggak kecil sekali. Coba Bapak Ibu, bapak-bapak pas mengantar jenazah tuh, siapapun jenazah yang diantar, ketika kita melihat kubur tuh, bayangkan itu yang diangkat itu kita, Pak. Bayangkan itu yang digotong itu kita. Sekuat apapun kita hari ini, kagak ada kekuatan apapun nanti digotong oleh orang tuh. Bahkan untuk mandi aja kagak bisa dimandiin. Maka siapkanlah masa sehat kita, siapkanlah masa hidup kita untuk kebahagiaan yang sesungguhnya dengan bersegera melaksanakan amal, seperti segeranya seorang sahabat yang membuang kurma yang ada di tangannya karena dia tidak ingin kehilangan momentum kebaikan, kehilangan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kurma begitu lama kalau saya harus menghabiskannya. Akhirnya pun dia masuk ke dalam medan tempur dan dia pun terbunuh, berstatus orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid tempatnya adalah di surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua, seluruh jamaah Masjid Al-Ummah ini, warga di RT RW yang terdekat dari tempat ini, semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersegera dalam melaksanakan amal. Ada kebaikan apapun, datangi. Mudah-mudahan dengan begitu itu menjadikan kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita nanti ketika wafat dalam keadaan husnul khatimah dan masih mati masuk di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali sekian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi bahwasanya kita hadir di sini sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ilmu yang kita miliki itu lebih bermanfaat. Ngaji setiap pekan, kajian Ahad subuh ini setiap pekan sedikit itu lebih baik daripada kemudian kita ngaji dalam jumlah yang banyak kemudian kagak ngaji sekian bulan, kagak ngaji setiap tahun. Inna ahabbal a'mal ilallahi adwamuha wa in qal. Sebaik-baik amal yang disukai Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang dilakukan terus-menerus walaupun dia sedikit. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, orang yang diberikan kebahagiaan dan diberikan keistiqomahan dalam ngaji di Masjid Al-Ummah ini. Kurang lebihnya maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.